Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah para mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita kembali bisa bersilaturahim walaupun via online untuk sama-sama kembali mengkaji, mempelajari mata kuliah selanjutnya di mid semester yang kedua setelah kita kemarin melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Tema yang akan kita bahas saat ini 2 minggu ke depan itu mengenai amal soleh, yang tentunya kita akan bagi 2 tema tentang amal soleh ini. Yang pertama berkaitan dengan landasan-landasan atau prinsip-prinsip beramal soleh, terutama dalam rangka mengokohkan terhadap kepribadian seseorang. Yang keduanya aplikasi di dalam kehidupan kita, terutama dalam pekerjaan. Yang pertama kita lihat mengenai prinsip-prinsip beramal soleh. Seorang muslim yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat tidak cukup dengan doa saja, tetapi harus bersungguh-sungguh berusaha, bersungguh-sungguh melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini memang sebuah logika yang cukup baik. Artinya antara doa dan ikhtiar, doa dan usaha seseorang ini harus seimbang. Kalau dia mendambakan, menginginkan doa yang selama ini kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak hanya bisa mengandalkan yang namanya doa saja atau hanya usaha saja. Seseorang yang ingin berangkat ke Bandung, dia hanya berdoa tanpa berupaya untuk naik kendaraan, apakah naik bis atau naik kereta api, Bapak kira merupakan tidak rasional dan memang nggak akan pernah sampai kepada tujuan tersebut. Jadi kalau hanya punya tujuan, dia hanya berdoa, dia hanya punya azam, tapi tidak diupayakan, maka sungguh itu adalah sia-sia. Sebaliknya juga adalah sebuah kesombongan kalau misalkan dia berusaha tapi tidak berdoa, karena seolah-olah hanya dia yang bisa mewujudkan itu tanpa ada keterlibatan Allah sebagai yang akan mengabulkan tujuan tersebut, keinginan tersebut. Kemudian ini ada keterkaitan antara iman dan amal soleh, yang memang kalau misalkan kita lihat ayat-ayat Al-Quran, kita kaji ayat-ayat Al-Quran, maka kalimat amal soleh itu senantiasa disandingkan setelah kalimat amanu atau iman. Misalkan di surah Al-Asr ayat 1-3, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita mengkaji banyak ayat-ayat Al-Quran, kalau seandainya senantiasa ada kalimat amal soleh, maka banyak ayat Quran sebelumnya kalimatnya adalah aman. Karena memang sebetulnya amal soleh itu tidak hanya diartikan sebagai amal yang baik, karena amal yang baik jika tidak didasari dengan keimanan, maka itu bukan merupakan amal soleh. Banyak orang-orang yang hari ini mereka melakukan amal baik tapi tidak didasari amal soleh.
atau tidak dasari keimanan. Orang-orang kafir pun sebetulnya bisa melakukan amal yang baik, tapi jika tidak didasari oleh keimanan, maka itu bukan merupakan amal soleh. Nah, ini sebetulnya sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang menyampaikan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bi ta'ah wa yanqus bi ma'siyah. Iman bertambah pada saat kita melaksanakan ketaatan. Nah, di sini kalimatnya amal soleh. Kemudian iman berkurang pada saat seseorang melakukan maksiat. Iman bertambah dengan ketaatan. Sebetulnya amal soleh itu, jika kita menggunakan sebuah logika, itu melebihi ketaatan. Contoh misalkan, seorang ayah yang dia baru datang pulang kerja, kemudian meminta anaknya untuk membukakan pintu gerbang karena mobil mau masuk ke garasi. Anak taat, anak mentaatinya, si anak membukakan pintu gerbang, ayah masuk, tapi ketika ada sampah, anak diam saja, tidak mengambil sampah. Nah, itu ketaatan tapi tidak berbuat amal soleh. Sementara kalau amal soleh itu ada plusnya. Ya, dia membukakan pintu gerbang, kemudian juga dia peka ketika melihat sebuah sampah atau sampah yang berserakan, dia akan bersihkan. Itu amal soleh. Nah, jadi keterkaitan iman dan amal soleh, justru iman akan bisa berkurang ketika dengan maksiat. Bahkan ada sebuah hadis juga yang mengatakan pada saat bermaksiat, misalkan melakukan sebuah perbuatan fahisyah atau perbuatan mungkar, sebetulnya dia dalam posisi yang tidak beriman sampai dia bertobat kepada Allah SWT. Kemudian ada sebuah ayat di sini juga menguatkan bagaimana keterkaitan iman dan amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini Quran surah An-Nahl ayat 97. Kemudian ayat yang lain, faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini yang memperkuat di pernyataan sebelumnya bahwa kalau kita ingin mendapatkan hasanah di dunia dan akhirat, tentunya di akhirat itu berarti kita bertemu Allah, liqa rabbih, bertemu dengan Robnya. Maka syaratnya adalah mengerjakan amal soleh dan jangan syirik. Jangan syirik itu, jangan mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah, itu berarti dia dalam keadaan beriman. Kalau syirik kan berarti sudah kafir sebetulnya, karena menduakan, membuat persamaan Allah dengan makhluk. Jadi ini ayat Al-Kahfi surat 18 ayat 110 masih memperkuat tentang urgensi mengerjakan amal soleh yang didasari keimanan agar kita mendapatkan hasanah di dunia wal akhirah. Kemudian
Penting menjaga amal soleh kita agar diterima Allah Ta'ala dan tidak sia-sia. Kita lihat ayatnya. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini Al-Kahfi ayat 104. Juga peringatan dari Allah agar jangan sampai kita melakukan banyak amal kebaikan sampai bahkan tidak hanya untuk pribadi tapi untuk banyak manfaat terhadap manusia. Tapi jika tidak didasari oleh keimanan, landasan keimanan, maka akan sia-sialah amal soleh tersebut. Jadinya kalau istilah Imam Al-Ghazali itu, manusia itu ada dua, ada kholak dan khuluk. Kalau kholak itu memang berkaitan dengan aspek lahiriah seseorang. Dia berbuat baik, dia tampilannya baik, tapi tidak disertai dengan khuluk, aspek batinnya. Itu adalah sebuah kesia-siaan. Maka harus seimbang antara amal perbuatan kemudian juga amal soleh. Itu harus seimbang, didasari dengan keimanan. Amal perbuatan atau amal soleh yang didasari keimanan. Karena akan berbanding lurus. Semakin beriman seorang, dia pun akan semakin banyak berbuat amal soleh. Tapi hati-hati kalau misalkan ternyata keimanannya, walaupun dia beriman, tapi di lapangan terjadi sebuah perbuatan yang maksiat, maka lambat laun keimanannya bisa turun, semakin turun, bahkan bisa hancur kalau sudah sampai berbuat syirik atau pembatal-pembatal keimanan. Kemudian ini poin-poin yang menjadi fokus pembahasan kita. Yang pertama adalah prinsip-prinsip beramal soleh. Yang pertama adalah ikhlas, dan tujuannya adalah ridho Allah. Yang kedua, benar cara melaksanakannya. Yang ketiga, tidak merasa telah banyak beramal soleh. Yang keempat, bersegera melaksanakannya. Kita akan coba kaji satu persatu. Yang pertama, ikhlas dan tujuannya ridho Allah. Ayatnya di Quran surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tiadalah aku perintahkan mereka kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Arti ikhlas adalah murni. Tidaklah murni air dalam sebuah gelas kalau sudah tercemari satu titik saja kotoran. Dari 100% air itu, yang kemudian ada 1% yang membuat noda, maka sudah dipastikan tidaklah air itu dalam keadaan murni atau steril, tapi sudah tercemar. Ini memang sangat ideal sekali ketika misalkan ada seseorang yang dia beramal soleh tapi tidak hanya untuk mencari ridho Allah. Dan ini agak sulit sebetulnya. Ketika seseorang beramal hanya fokus untuk mencari kecintaan Allah, tidak untuk dipuji makhluk, tidak untuk disebut sebagai orang yang taat beribadah. Kemungkinan ada dua. Yang pertama riya. Riya itu dari kata ro'ah. Ro'ah itu ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar.
dia beramal ibadah karena memang tujuannya selain Allah, ada juga dia ingin dilihat makhluk atau manusia khususnya, atau juga tidak dilihat makhluk, akan tetapi dia menginginkan ibadahnya didengar oleh orang bahwa dia seorang yang taat dalam beribadah. Nah, 1% saja ada terbersit di dalam jiwanya seperti itu, sebetulnya sudah tidak ikhlas. Tapi tentunya bagi kita adalah orang-orang yang sedang berusaha. Di dalam prosesnya kita harus senantiasa berusaha untuk terus mengikhlaskan itu. Bahkan di sini kalimatnya mukhlis. Mukhlis itu berbeda dengan mukhlas. Kalau mukhlas, orang yang memang sudah Allah kasih ikhlas. Sementara mukhlis dia berusaha untuk ikhlas. Jadi memang untuk mencapai derajat mukhlas harus diupayakan dulu seseorang berbuat mukhlis, berupaya untuk mengendalikan jiwa agar ibadahnya fokus kepada Allah, tidak dengan dibarengi keinginan untuk dilihat oleh orang lain, yaitu riya ataupun sum'ah, didengar oleh pihak yang lain. Kemudian, nah ini ayat yang menegaskan tentang tujuan ibadah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini kalau lihat sebab nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini, seorang sahabat Nabi yang dia ingin hijrah, namanya Suhaib Ar-Rumi. Tapi karena awalnya keberadaan dia di Mekah orang miskin, dia pembisnis, pengusaha di Mekah, menjadi kaya raya beliau sebagai seorang agnia. Ketika ingin hijrah ke Madinah, dilarang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, kalau kamu ingin hijrah, tinggalkanlah harta yang selama ini kau dapatkan di Mekah. Dengan syarat itu dia hanya membawa kuda dan pakaian secukupnya dan meninggalkan Mekah, juga hartanya di Mekah, dan berangkat ke Madinah. Kata Rasulullah, engkau sangat beruntung. Jadi memang untuk mencari doa Allah sampai mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Ini silahkan dilihat nanti atau dipelajari tentang kisah Suhaib Ar-Rumi. Kemudian di sini bahwa ternyata yang namanya amal perbuatan itu tidak hanya bab jasad atau aspek lahir. Ada amal-amalan yang sebetulnya amalan hati, amalan hati. Kemudian juga amalan lisan, zikir. Juga ada amal-amalan perbuatan jasad. Nah, ketiga aspek ini harus sinkron. Kalau misalkan lisannya mengucapkan niat lillahi ta'ala, kemudian jasadnya beramal baik, tapi hatinya nggak ikhlas, juga nggak bisa. Ada sebuah ketimpangan. Kalau hatinya maksudnya, tujuannya adalah baik, lisannya juga diniatkan lafadznya baik, tapi jasadnya berbuat hal yang buruk, juga tidak bisa. Atau misalkan hatinya baik, lisannya juga diniatkan tidak untuk Allah, misalkan lafadznya, jasadnya juga berbuat baik, maka nggak bisa. Maka amalan perbuatan hati, lisan, jasad itu harus seimbang, harus sinkron. Itu nggak boleh satu aspek tertentu tidak ikhlas, semuanya harus beriringan. Khawatir kita, alhamdulillah, misalkan menjadi seorang yang munafik, atau menjadi orang kafir, atau menjadi orang fasik.
Karena orang beriman itu antara hati, lisan, lisannya semua satu kesatuan. Itu orang mukmin. Kemudian, nah ini tadi sampaikan bahwa urgensi ikhlas, ya, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, dan bahayanya ria. Saat dikubur kita tidak membawa apapun kecuali amal soleh. Amal soleh tidak semua bermanfaat, ya, tidak semua bermanfaat. Hanya yang ikhlas yang diterima Allah. Jadi alangkah sayangnya kalau misalkan kita wafat yang pertama tidak banyak beramal soleh, satu itu. Tapi banyak beramal soleh pun juga tidak akan bermanfaat di alam barzah ketika tidak didasari oleh ikhlas. Karena nanti amal yang tidak ikhlas akan menjadi bumerang. Jadi terus berbuat baik sesama manusia tapi tidak ikhlas, ada ria gitu atau ada sum'ah, ini pun nggak akan bermanfaat di alam barzah atau di alam kubur. Generasi salaf ya terdahulu mengatakan bahwa keikhlasan yang paling berat karena niat itu berubah-ubah. Tidak ada yang mengetahui ria adalah kecuali orang yang ikhlas. Memperhatikan gerak-gerik hatinya, orang yang tidak memperhatikan hatinya bisa jadi terjebak pada ria dan ujub. Jadi memang tahap awal untuk bisa ikhlas itu kita harus banyak-banyak mengendalikan jiwa kita. Banyak pengendalian jiwa kita. Kalau misalkan sudah ada merasa dipuji, kemudian agak berbeda di rasa, di ruhnya, berarti itu harus kita antisipasi. Kalau misalkan kita dihina, kemudian ada kekecewaan, juga harus introspeksi. Generasi salaf yang menyibukkan diri dengan beriman dan bertakwa menyatakan pada saat menyampaikan satu hadis saja membutuhkan niat yang banyak. Ini juga sifat waro, ya, sifat kehati-hatian para generasi terdahulu, generasi salaf. Ketika menyampaikan hadis saja, menyampaikan ceramah, termasuk Bapak juga saat ini, maka niatnya itu harus betul-betul dikendalikan. Tidak untuk dalam rangka ingin dilihat ataupun ingin didengar, dalam artian dibilang seseorang yang banyak ilmu dan sebagainya. Gitu. Kemudian ikhlas artinya memurnikan ibadah kita semata-mata untuk Allah. Lawannya adalah ria. Ria adalah syirik, ya, menyamakan Allah dengan makhluk yang sama. Jadi bukan syirik akbar, tapi syiriknya syirik khafi. Syiriknya syirik khafi. Karena secara tidak langsung dia telah menyamakan tujuannya antara kepada Allah dengan kepada makhluk yang lain. Misal seorang sedang sholat tiba-tiba menyadari ada yang memperhatikan, maka dia membaguskan sholatnya. Itulah ria. Ria merupakan penyakit yang menimpa orang yang beramal soleh. Bisa jadi awalnya ikhlas, 10 menit kemudian masuk ke ria. Nah, ini yang memang sangat keren gitu. Jebakannya itu gitu. Niat awalnya ikhlas, makanya di awal perjalanan, di tengah perjalanan dan di akhir perjalanan kita harus ikhlas. Dan itu butuh sebuah pengendalian, sesegera mungkin zikir kepada Allah. Kemudian 4 perkara yang membuat kita waspada pada ria. 1, ini cara untuk mengendalikannya. Pertama, merenungkan nasib orang yang ria di akhirat kelak. Kemudian merenungkan nasib orang yang ria di dunia, nasib orang yang perhatikan sanjungan, nasib orang yang ingin dipuji. Nah, ini memang ada dampaknya di akhirat itu. Ria itu kan gak kelihatan sebetulnya, tapi kata Allah, karena Allah itu khabirun, maha teliti. Famaya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang sebesar biji zarah saja berbuat kebaikan atau keburukan, maka akan Allah balas, akan Allah perhitungkan sebesar zarah saja. Jadi memang ria ini kita nggak bisa mengukur. Bahkan dari hal yang tadi khafi itu, syirik yang samar itu bisa menghancurkan keikhlasan, ternoda itu keikhlasannya. Kemudian
Nah, ini juga masih dampak ria ya. Ria akan menghapus, membatalkan amal soleh. Ya halladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ya, ini kalimat menyebut-nyebutnya berarti ingin didengar atau sum'ah. Ya, dan sampai menyakiti hati penerimanya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atas tanah, di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan ia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak memuasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini dampak ria. Jadi perumpamaan dari Allah di atas batu ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat dan bersihlah tanah itu. Ini gambaran dia, sampai bersih amalnya. Maksudnya nggak diterima oleh Allah, dan kita nggak bisa menguasa, tidak bisa berusaha untuk bisa mempertahankan amal itu. Kalau sudah Allah hapus amal itu. Kemudian juga mewariskan kehinaan dan kerendahan. Ini hadis ya, riwayat Tabrani. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain atau sum'ah tadi ya, agar orang tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakannya. Ini juga dampak dari sum'ah. Jadi bumerang bagi kita. Bumerang bagi kita. Kita ingin terdengar amal baik kita, malah justru yang Allah siarkan bukanlah amal baik kita. Yang Allah siarkan ke telinga hamba-hambanya adalah aib-aib kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ini panjang sekali, masih tentang ria. Silakan nanti dibaca saja ya slide-nya. Kemudian perkara amal tercampur ria. Jika ria muncul di awal, kemudian juga jika ria muncul saat beramal, jika ria muncul setelah beramal. Makanya tadi sampaikan bahwa kita harus ikhlas di awal, di pertengahan, di akhir, bahkan setelah beramal. Gitu. Orang bisa saja ikhlas di awal, di tengah ikhlas, perjalanan ikhlas, kemudian di akhirnya ikhlas. Tapi setelah dia selesai beramal, di perjalanan yang sangat panjang, ada juga pengaruh-pengaruh ingin dipuji atau ingin didengar oleh pihak yang lain. Kemudian yang kedua adalah benar cara melaksanakannya. Nah, ini syarat yang kedua, yaitu kalau dalam istilah yang lain adalah sesuai sunnah. Jadi yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai sunnah, yaitu benar caranya. Ayatnya Quran surah Al-Imran ayat 31. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Jadi syarat untuk kita ingin mendapatkan cinta Allah adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang menjadi teladan kita dalam seluruh aspeknya. Dalam seluruh aspeknya, baik sunnah i'tiqadiyah, sunnah qauliyah, ataupun sunnah af'aliyah. Bahkan ada sunnah takririyah nanti.
di seluruh aspek kehidupan, dari mulai individu, keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, maka tidak ada contoh yang lain kecuali Rasulullah SAW yang terbaik itu. Dan mengikuti Rasulullah adalah cara untuk kita bisa meraih cinta Allah. Gitu. Karena secara logika sebetulnya Allah adalah pemberi cahaya yang paling dekat, paling terang mendapatkan sinaran Allah adalah Rasulullah SAW. Kalau kita menjauh dari Rasulullah jaraknya, maka secara logika semakin jauh jarak dari cahaya maka akan semakin gelap. Kalau kita ingin semakin terang mendapatkan sinaran Allah, maka dekati Rasulullah, karena beliau adalah pihak atau orang yang paling terang dan dekat dengan sinaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istilahnya ittiba'ur rasul, ya. Mengikuti Rasul. Satu, mencintainya, membenarkan kabar yang dibawanya, taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya, hanya beribadah sesuai syariatnya. Nah, ini kriteria kalau kita ingin disebut sebagai ittiba, ya, mengikuti dan menyesuaikan dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita nggak bisa sama, kita tidak akan pernah bisa sama. Derajat kita derajat di bawah Rasulullah SAW, akan tetapi setidaknya kalau mengikuti, maka kita akan diakui sebagai umatnya. Kemudian Rasulullah adalah guru kita, panduan kita, bagaimana kita beribadah, kita makan, kita minum, ya. Kemudian juga mencontohkan tempat, waktu, jumlahnya. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Nah, ini ya, ini yang dinamakan dengan bid'ah, ya. Bid'ah, sesuatu yang memang tidak dicontohkan Rasulullah, tapi boleh. Gitu. Ada bid'ah hasanah, ya. Sebab munculnya amalan tanpa tuntunan. Pertama, tidak memahami dalil dengan benar. Kedua, tidak mengetahui tujuan syariat. Ketiga, menganggap suatu amalan baik dengan akal semata. Keempat, mengikuti hawa nafsu semata ketika beramal. Beribadah tentang agama tanpa ilmu dan dalil, ya. Dan seterusnya, silakan dikaji saja. Ketika misalkan kita ada perbuatan yang tidak dicontohkan Rasul, tetapi dibenarkan, ya, atau baik, sebuah kebaikan, maka tentunya tidak bisa kita membuat standar sendiri. Ini syarat-syaratnya. Ini banyak, silakan. Kemudian yang ketiga adalah tidak merasa telah banyak beramal soleh. Ini juga menjadi power yang akan diterima oleh Allah. Jadi selain ikhlas, kemudian juga ittiba'ur rasul, kemudian yang adalah kita tidak merasa telah banyak beramal soleh. Karena kita masuk ke surganya Allah itu bukan karena banyaknya amal. Ya, yang pertama, amalnya memang harus baik, ahsanu amala, ya, bukan banyak. Satu itu. Walaupun misalkan banyak amal tapi tidak baik, juga akan menjadi masalah. Idealnya beramalnya banyak juga baik, idealnya. Tapi selain itu, yang menjadikan faktor masuknya kita kepada surganya Allah adalah rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan bisa melakukan sebuah amal soleh kalau tidak didasari atau tidak diberikan naungan kasih sayang Allah. Jadi berpikirnya, ketika misalkan kita banyak
beramal soleh, misalkan sholat tahajud ya untuk individunya. Tapi sebetulnya itu adalah siapa yang membangunkan kita untuk sholat tahajud kalau bukan Allah. Jadi kita bangun tahajud, kita bisa beramal soleh, itu tidak lain karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah menganugerahi kita adalah Rahman dan Rahimnya. Nah, ini juga bahkan diperkuat lagi bahwa kita nggak bisa. Mungkin ada orang yang kelihatan dia beramal soleh sedikit, padahal ketakwaannya melebihi ketakwaan kita. Melebihi ketakwaan orang yang banyak beramal soleh, padahal tidak didasari dengan ketakwaan. Ini ayatnya, inna akramakum innallaha atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Gitu. Barang siapa bisa menyembunyikan amal soleh, maka lakukanlah. Kalau manusia tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukan, maka dia akan terus berusaha memperbanyaknya. Insya Allah. Jadi kalau sudah merasa cukup banyak beramal, maka biasanya dia sudah merasa banyak dan berhenti di sana. Tapi kalau dia merasa tidak banyak beramal, maka akan terus dia berusaha untuk memperbanyaknya. Gitu. Kemudian bersegera melaksanakannya. Nah, ini ya. Dalam sebuah hadis, ini ada kesalahan sedikit ya, selainnya masih ayat yang sama. Langsung ke hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi bersabda, salam, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ini memang ketika misalkan kita punya waktu luang, sebetulnya kalau enggak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menyegerakan berbuat amal soleh, maka ini akan diisi dengan kemaksiatan. Tidak ada orang yang dia bermaksiat dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sempit. Kebanyakan orang-orang bermaksiat yang tadi otomatis imannya turun pada saat dia sehat dan memiliki waktu yang luang, bahkan harta yang banyak, kesempatan yang banyak. Makanya dua nikmat inilah yang kadang-kadang kita tertipu, jadi bumerang kepada kita kalau kesehatan tidak dipergunakan untuk menyegerakan amal soleh dan waktu luang. Kadang-kadang kita menanti-nantikan sebuah amal ya, karena waktunya luang, nantilah misalkan di akhir waktu, akhirnya lalai, akhirnya lupa gitu. Ini juga faktor yang harus kita jaga ya. Hati-hati dengan dua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Ini bicara tentang masa muda ya. Saat ini kita sedang Allah berikan usia-usia yang masih muda, energik. Juga jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan perkara yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Ini generasi salaf ya. Semua sangat khawatir kalau misalkan, karena mereka memahami bahwa hidup ini sebentar. Hidup ini sebentar. Waktu luangnya itu bukan dibalik pemikirannya kita hidup sekali, ayo kita bersenang-senang, nggak begitu. Tapi justru kita hidup di dunianya sekali, maka inilah kesempatan satu-satunya untuk memperbanyak amal yang nanti kita akan panen di akhirat ya. Panen-panen kebaikan. Kemudian juga manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. Jadi kan kita semua ini sedang menuju kepada titik akhir kematian. Titik akhir kematian. Gitu. Semua sedang menuju ke sana. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan diberikan oleh Allah waktu luang. Maka jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya,
khawatir tidak lama kita mengalami kematian dan amal kita pun masih sedikit, juga tidak baik, juga tidak ikhlas, dan juga tanpa mengikuti Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya Ibnu Mubarak, seorang generasi salaf juga. Wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok pagi belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyia-nyiakan hari ini. Jadi beliau menyampaikan bahwa kita memiliki hari ini kesempatan yang belum tentu kita akan menikmatinya besok. Kalaupun misalkan kita besok hari bertemu atau mengalami esok hari, maka lakukan lagi yang seperti ini. Kalaupun misalkan kita nggak menemukan esok hari, kita sudah melaksanakan, menunaikannya hari ini, dan kita nggak akan pernah menyesal. Jikapun Allah takdirkan besok kita menemui ajal kita, ya, kematian kita. Alhamdulillah, demikian pada sesi pertama untuk amal soleh mahasiswa kalian. Bapak cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wal afu minkum wa uhibbukum billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.